Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan saya. Kali ini dalam perkuliahan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai identitas nasional. Yang kita bahas itu terkait konsep dan urgensi identitas nasional. Yang kedua, perlunya identitas nasional. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional. Kemudian yang keempat, dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang terakhir yang kita bahas adalah identitas nasional di Indonesia. Konsep dan urgensi identitas nasional. Jadi sebenarnya apa sih itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata. Yang pertama, identitas dan nasional. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dengan demikian, identitas menunjukkan pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula ke kelompok. Penanda pribadi misalnya diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, kartu mahasiswa, NPWP, dan lain sebagainya. Sedangkan nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, persamaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Kenapa identitas nasional itu jadi penting bagi bangsa Indonesia? Masih dalam konsep dan urgensi identitas nasional, itu menurut pendekatan yuridis, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pada bab ke-15 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan pada pasal 35, 36A, 36B, dan 36C, bendera negara Indonesia, bahasa negara, dan lambang negara serta lagu kebangsaan merupakan identitas nasional bagi negara bangsa Indonesia. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlunya identitas nasional karena seluruh rakyat Indonesia menjadikan kepribadian Pancasila memiliki pembeda bila dibandingkan dengan bangsa lain. Pembeda yang dimaksud adalah kekhasan positif, yakni ciri bangsa yang beradab, unggul, dan terpuji. Bukanlah sebaliknya, yakni kekhasan yang negatif. Bangsa yang tidak beradab, bangsa yang miskin, terbelakang dan tidak terpuji. Itu tidak termasuk dari kekhasan positif. Kemudian ada jenis-jenis identitas. Ada dua. Yang pertama primer dan sekunder. Primer itu identitas etnis, yakni identitas yang mewakili terjadinya identitas sekunder. Identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau rekonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Jadi ini lebih buatan, sedangkan ini lebih alamiah. Kemudian sumber historis identitas nasional
ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu muncullah kesadaran untuk bangkit, membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik gratis. Dengan kata lain, unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Sosiologis identitas nasional itu terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan bersinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Identitas nasional pasca kemerdekaan dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan formal dan atau non-formal. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bangsa, antar golongan yang terus-menerus dan akhirnya menyatukan, berafiliasi, dan memperkokoh NKRI. Kemudian politis identitas nasional dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lambang kebangsaan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian, bentuk-bentuk lintas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Terkait dinamika dan tantangan identitas nasional, sebenarnya sudah kita bahas terkait tantangannya, kenapa harus ada solusi yang bisa dipecahkan dengan kita belajar pendidikan kewarganegaraan. Ternyata di sini hubungannya terkait dengan identitas nasional. Pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukumnya berkurang, kepatuhan membayar pajak berkurang, kesantunan, kepedulian, dan lain sebagainya. Yang kedua, tantangan terkait nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya seperti misalkan perilaku jalan pintas, maksudnya serba instan, menyontek, plagiarisme, tidak peduli, tidak jujur, malas, kebiasaan merokok di tempat umum, buang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Tantangan ketiga, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Contohnya, lebih menghargai dan mencintai bangsa asing, lebih mengagungkan prestasi bangsa lain, dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri, lebih bangga menggunakan produk asing daripada produk bangsa sendiri. Kemudian tantangan yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing dari bendera merah putih, lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia, kemudian menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyi lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Kalian bisa introspeksi sendiri bagaimana jawaban atas masalah-masalah ini yang pernah dirasakan oleh diri kalian. Kita simpulkan ya, identitas nasional Indonesia itu dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Karena setiap negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Dengan identitas tersebut, maka NRI akan semakin kokoh dan semakin dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Kemudian kita summary yang ketiga terkait identitas nasional Indonesia.
bagi seluruh negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara-negara. Jadi NKRI memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. NKRI memiliki pendudukan yang pluralis dengan jumlah etnis lebih dari 700 dan bahasa daerah lebih dari 200, tetapi memiliki identitas nasional yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, terkait identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian atau mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam kedudukan antar negara bangsa. Dalam berhubung antar negara tercipta hubungan yang sederhana, sederajat atau sejajar karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat, tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Jadi ini summary dari identitas nasional. Terima kasih atas perkuliahan hari ini. Semoga semua paham dan mengerti. Dan sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Minta bantuannya ya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih.